Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Yang Tuhan Tapi siapa? engkau nyatakan kepada orang kecil. Artinya seperti apa, Bang? Tuhan, yang Tuhan di situ siapa? Kan saya katakan tadi Bapa. Kalau Bapa yang Tuhan berarti Yesus bukan Tuhan. Artinya seperti ini, tidak ada yang bisa datang kepada Bapa. Bapa itu Bang terlalu mulia, terlalu suci, Iya, terlalu berarti Bapa dengan Yesus beda gitu Bang. dosa. Kita mati Bang ketemu dengan Bapa itu Bang. Berarti Bapa dan Yesus beda. Bapa dan Yesus itu satu di dalam Loh. tiga. Kalau dia satu, Bang, maka Yesus berkata begini, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadaku. Itu kalau dia satu dengan Bapa, maka dia akan ngomong aku ya bersyukur kepadaku. Berarti kita akan bahas tentang Tritunggal ya Bang untuk membuktikannya. Ya iya, masalahnya gini, masalahnya Bapa dengan Yesus itu beda. Kata Anda sama. Kalau Yesus dan Bapa adalah satu pribadi, maka perkataan Yesus pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadaku. Gitu. Baik, saya buka ayatnya menyatakan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu ya Bang ya. Baik, Yohanes 10:30 kan gitu. Ya, dari perjanjian lama ya, awal sekali. Oh. Dari perjanjian lama Bang. Oh ya udah, buka dulu. Dari Kejadian. Masa teman-temannya aku cinta aku. Aku cinta aku. Janggal kali gitu ya. Ini Bang. Gimana? Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 126. Tahu saya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Nah ini loh Bang. Ini dasarnya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, jadi berarti itu ada 3 pribadi di situ. Baik, baca ayat selanjutnya. Hanya satu gitu ya. Bentar dulu Bang, baca ayat selanjutnya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lanjut. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kan Baik, sekarang saya tanya, Tuhan Anda yang turun laki-laki, mana Tuhan perempuannya? Hubungannya Kan dasar Anda di situ, Kejadian 26. Ya, ternyata laki-laki dan perempuan itu maksudnya manusia Bang, bukan Tuhan. ya manusia, makanya manusia, gambaran Tuhan tentang manusia ada laki-laki dan perempuan. Jika jenis Tuhan kelamin, itu Bang. ya Jadi jenis kita kelamin. membicarakan. Jika Tuhan Anda itu juga berjenis kelamin, kan kayak gitu. Maka saya Itu kan cari. kalau bicarakan tentang gender, ini kan tentang rupa Bang. Nah, Rupa nih. gambarannya kan dikatakan, bukan dikatakan sesuai dengan jenis kelamin kita kan nggak? Nih, Gitu loh Bang. Coba Abang tanya lagi saya Bang, yang mana tadi? ya. Maka Allah menciptakan manusia. Ya, Iya. manusia itu menurut gambarnya, oke? Nah, stop. Biar saya Stop. jelasin. Oke. Tadi dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita itu berarti lebih dari satu kan? Oke, terus? Nah, lalu di ayat 27 maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. 3 di dalam 1. Itu artinya itu, Bang. Gambar Allah 3 dalam 1. Bukan. Gambar Allah ini laki-laki dan perempuan. Kata-kata itu kita harus simak. Dari ayat 26 dikatakan kita, berarti jamak. Ya, Tapi yang kita di sini tadi, nih 26-nya Bang ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar. Kan gitu. Nih, menurut Ya. gambar kan di sini. Dan rupa dan kita, rupa. betul gak? Kita. Nah. Garis bawah kitanya. Oke. Sekarang gambar itu apa? Gambar itu ya menurutnya Nah, gambar Allah di itu situ- diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Ini Garis gambar Allah bawahnya laki-laki dan katanya. perempuan. Di ayat 27 Abang garis bawahi katanya
diciptakannya. Jadi di situ bukan diciptakan mereka, bukan gitu lagi loh. Itu Diciptakannya dia, ya, Iya. laki-laki dan perempuan. Artinya kata kita dan katanya itu kan suatu yang berbeda. Itu yang saya katakan tadi bahwa Diciptakannya, nya tadi adalah Tuhan. iya, 3 di dalam satu itu, nya itu berarti menjadi satu. Kita itu tadi yang 3 itu gitu loh. Diciptakannya. Iya, jadi bukan dibuat lagi diciptakan mereka, nggak gitu lagi loh. Gambarnya itu apa gambarnya? Ya, Gambarnya apa? ya kan tadi dikatakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang dimaksud gambar itu apa? Ketika Yesus datang ke bumi, maka dia mengambil Bang, yang dimaksud gambar Allah itu apa, Bang? gambar Allah itu adalah artinya seperti apa Allah itu keberadaannya, yaitu Jadi ciptaan gitu? bukan. Lah. Bukan, Bukan. Bang. Justru kita ini diciptakan menurut Gambar Allah itu ciptaan atau bukan sih? sehingga kita harusnya mewakili sifat-sifat baik dari Allah, tapi kita sudah rusak, Bang. Jadi gambar Allah yang ada pada manusia sudah rusak ketika Bang, Adam dan Hawa jatuh. Yang dimaksud gambar Allah itu laki-laki dan perempuan kan? Bukan. Apa? Yang laki-laki dan perempuan itu adalah manusia yang dia ciptakan itu. Manusia yang dia ciptakan. Tapi Nah. gambar manusia ini kan kata abang sama dengan Tuhan, betul? Jangan disamakan. Nggak bisa disamakan. Beda. Gambar dengan aslinya nggak bisa disamakan loh, Bang. Enggak bisa disamakan. Nggak bisa Berarti disamakan. Tuhan bukan manusia kan? Gambarannya dengan yang aslinya nggak bisa disamakan. Berarti- bayang-bayangannya lah, artinya Iya. bagaimana kita bisa membayangkannya seperti itu loh, Bang. Berarti Jadi Tuhan kalau- dengan manusia beda kan, Bang? Ya. Beda. Artinya kalau kita melihat manusia, Bang, artinya kalau manusia itu tidak rusak oleh iblis, tidak rusak oleh dosa, kita melihat ada gambaran Allah di situ. Makanya ada Enggak. kebaikan di hati manusia. Saya tanya sekali lagi, gambar Allah itu ciptaan atau bukan? Gambar itu jangan abang bayangkan secara harafiah seperti itu, Bang. Iya, tahu. Yang dimaksud gambar Allah itu siapa? Ciptaan atau bukan? Kan diciptakannya tadi kan dikatakan manusia kan? Adam dulu diciptakan. Oh. Diciptakan dulu Adam. Setelah itu, Berarti gambar Allah itu ciptaan. Adam itu ya ciptaan kan? Lalu apa hubungannya dengan Yesus ini? Hubungannya dengan Yesus kan tadi saya katakan Tritunggal itu kan abang nggak percaya tadi Tuhan abang katakan Iya, abang jelaskan tentang Adam, lalu kenapa abang menghubungkan dengan Yesus gitu? artinya bahwa Yesus itu juga ada di dalam penciptaan itu. Jadi sebelum dia ada, Yesus dia sudah- diciptakan. bukan dia menciptakan. Yesus itulah yang menciptakan semuanya. Waduh. Makanya di ayat 26 abang baca, marilah kita. Artinya ini yang ngomong kita ini siapa gitu Ya udah Bang, gambar Allah itu Bang, ya. Nih saya kasih nih sama abangnya. Dia bikin gambar itu. Nih. Baca Bang. Yang mana tuh, Bang? Nih, Kolose 1:15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, Lebih utama. dari segala yang diciptakan. Ciptaan kan Yesus itu. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Iya, yang diciptakan Yesus itu. Iya, bukan Yesus yang diciptakan. Lah. Dia segala yang diciptakan, apapun yang diciptakan, Yesus itu adalah yang lebih utama dari segala ciptaan itu, bukan dia yang diciptakan. Bukan dari segala ciptaan, dari segala yang diciptakan. Iya, artinya Nih. segala sesuatu yang diciptakan tidak ada yang bisa melebihi daripada Yesus. Coba kita eja ya. Iya. Coba. Ini keutamaan Kristus ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus itu diciptakan. Itu kan penerjemahannya bukan seperti itu. Loh, terus salah ini RAI gitu menurut Anda? Iya, abang baca dulu. Kan ada koma itu, yang sulung, udah? Ya. kan? Yang sulung. Lebih utama Lebih utama, dari stop dulu. segala yang diciptakan. Stop dulu, Kan gitu? lebih utama. Ya gitu ya. Hmm. Darinya itu artinya
bukan Yesus yang diciptakan. Ah, Dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi selain daripada Yesus, itu adalah diciptakan kecuali Yesus. Itu artinya. Bang, Yang Yesus itu adalah gambar Allah yang utama kan? Iya, yang Ah, ah. sulung. Dari segala yang Iya, artinya Diciptakan. jangan menjadikan Yesus yang diciptakan. Coba diterjemahkan baik-baik, Bang. ini keutamaan Kristus di sini. Kita punya hati nurani menerjemahkannya. Ya iya, saya baca Bang. Saya bisa bahasa Lebih Indonesia utama. kan gitu. Kan dari segala yang diciptakan, artinya dia lebih utama dari apapun yang diciptakan. Iya betul. Sementara Yesus itu artinya gini Bang. Yesus itu adalah ciptaan paling utama dari semua penciptaan. Enggak, salah dia. Kalau seperti itu pasti ditulisnya seperti itu, Bang. Ini kan nggak Lah. seperti itu dituliskan. Kalaunya Yesus itu yang menciptakan ya, kalau Yesus itu Tuhan, maka lebih utama dari segala yang dituhankan. Bukan seperti itu. Lebih Kalaunya utama dari segala yang diciptakan berarti dia diciptakan. Kalau dia Tuhan maka kosakatanya Bang ya lebih utama dari segala yang dituhankan jadinya. Bukan. Memang yang dituhankan itu siapa aja? Ya kan Kan nggak ada Yesus. yang dituhankan selain daripada Bapa. Mau lagi Bang ayat yang lain Yesus ciptaan. Nah, ini kan perbedaan persepsi penanggapan ini ya, Bang. Jadi Abang Ya sudah satu lagi saya tunjukkan ya. Oke, coba. Bentar. Aduh. Udah jelas itu Dewi. Enggak. Bentar. Bentar ya, ini saya carikan dulu ke bawah. Wahyu, kita Wahyu. Wahyu, boleh. Wahyu berapa, Bang? Bentar. Ya. Nih. Baca. Wahyu Wahyu 3:14. ayat 14. Hmm. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Baik, Amin siapa? Amin itu melambangkan Tuhan. Tuhan. Siapa Amin ini yang dimaksud? Inilah firman dari Amin, arti firman dari Allah. Amin ini Allah. Iya, Kata siapa? Tuhan. Yaitu Amin. Kan Amin kan di situ huruf besar itu, Bang. Artinya Iya, itu sesuatu huruf besar. yang- Artinya apa? Ya, inilah firman dari Amin. Amin ini siapa? Amin itu yang menciptakan segala sesuatu. Allah. Waduh. Bang, Itu dia. abang lihat di Google dulu dah dari literasi Kristen. Siapa Amin itu? Siapa Amin yang dimaksud? Siapa Amin yang dimaksud di Wahyu seperti itu maksudnya? Coba Bang jelaskan ke saya, coba. Persepsi Abang seperti apa? Inilah firman dari Amin. Ya, Iya, inilah Amin. firman dari Yesus. Saksi Makanya yang setiap kali setia kita berdoa, kita dan sebut benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Amin ini ciptaan Tuhan. Bukan, Bang. Bukan, Bang. Kayak gimana? Artinya Coba anda buka dulu dah. Ya, gereja mana yang mengatakan selain Yesus di situ? Menurut gereja, seluruh gereja, Amin itu adalah Yesus. Ya, Yesus itu juga kan satu di dalam Bapa. Ya, Amin ini adalah Yesus. Yesus itu saksi yang setia kan? Dan benar kan dia bersaksi? Oke. Kan tadi dikatakan Abang kan mempermasalahkan permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah Yesus itu. Permulaan dari ciptaan, tetapi bukan dia yang diciptakan. Loh, ini Jadi tertulis salah lagi gitu. Bang, sabar dulu. Berarti yang tertulis ini salah lagi menurut Anda? Ya kan permulaan dari ciptaan. Iya, memang ciptaan Yesus itu. Kita artikan frasa ini ya Bang ya. Artinya frasa ini menegaskan peran Yesus sebagai pencipta, bukan Ya. ciptaan. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia
untuk dia sejalan dengan yang ada di Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Jadi jangan Ya. dibalik Bang pengertiannya. Iya, jadi kalau gini Bang, kayak kita lihat tulisan Paulus dengan tulisan di Wahyu 3 ini ya, mempunyai makna yang sama. Yesus itu Ini adalah artinya loh, Bang. iya. Jadi Rasa Yesus itu. itu menurut Paulus dan menurut Wahyu ini ya, surat Yohanes ini adalah ciptaan yang paling utama gitu. Allah. Dari ciptaan Allah. Ya, bukan seperti itu. Nih. Jadi kalau dikatakan saya setuju itu permulaan dari ciptaan Allah, tetapi frasa itu menegaskan peran Yesus Bang sebagai pencipta, bukan sebagai ciptaan. Peran Yesus sebagai pencipta, sedangkan di sini dikatakan ciptaan. Ya, kayak gimana sih? Masa abang mau melawan kitabnya sendiri? Bukan permulaan dari ciptaan, artinya kalau nggak ada Yesus nggak ada ciptaan, seperti itu loh. Ya, permulaan dari ciptaan Allah kan? Dia yang berperan menciptakan. Jadi kalau dia nggak ada, contohnya gini Bang, saya kasih gambarannya nih ya. Permulaan adanya, kalau dikatakan permulaan adanya Google, iya kan? Berarti siapa yang menciptakan Google itu, gitu loh Bang? Ya. Permulaan adanya Google. Kenapa Iya, dengan Google? Kayak gimana? Kurang ngerti saya analoginya. Hilang suaranya Bang. Bang. Suara Anda hilang. Kayaknya abang tadi ada dapat telepon ya. Kalau dapat telepon hilang tuh kayaknya suaranya. Nah, udah. Nggak, Bang? Udah. Oke. Mengenai permulaan itu Bang ya, permulaan segala ciptaan seperti itu tuh. Contohnya nih kalau dikatakan misalnya Bang Yusuf PI adalah permulaan adanya pondok pesantren ini. Nah, kan artinya kan Bang Yusuf PI yang berperan sehingga pondok pesantren itu ada. Demikian juga tadi Yesus. Bukan kayak gitu Bang, Dikatakan salah analoginya. Permulaan dari pondok pesantren itu batu pertama dari pondok tersebut. Bukan saya. Saya yang meletakkan batu. Ya, saya hanya peletak batu. Jadi permulaan dari pondasi pondok pesantren itu adalah batu yang pertama, bukan saya. Bukan seperti itu Bang. Itu kan Ya, kalaunya batu pertama itu adalah bagian dari bangunan yang diciptakan. Gimana sih? itu. Justru kan dikatakan permulaan kan Bang? Iya, Yesus itu permulaan diciptakan dia. Jadi bukan dia batu pertama itu. Nah itu Bang Yusuf yang salah. Permulaan itu artinya idenya datang dari siapa gitu loh Bang. Abang mau bikin pondok pesantren nih. Abang punya ide. Bukan abang yang berdiri di batu. Bukan seperti itu. Kan gitu Bang. Kalau bahannya nggak ada yang diciptakan, apakah ide bisa berjalan? Kan dia menciptakan toh. Ciptakan. Ya iya, dia menciptakan. Dia kan merancang menciptakan pondok tersebut, kan gitu. Kalau nggak ada bahannya kayak gimana? Loh, kalau abang misalnya Apakah terjadi ciptaannya? abang kan udah siapin itu semuanya. Berarti dari ciptaan itu permulaan dari yang diciptakan, artinya permulaan dari membentuk pesantren tersebut dari bangunannya apa saja. Aduh, abang. Kita berdebat di sini Bang. Coba abang googling lah. Kira-kira itu apa artinya permulaan dari ciptaan itu? Coba abang cari ya. Bacakan. Kalau nanti Google menjawabnya sesuai dengan yang abang bilang, saya nyerah. Coba. Nih, coba baca ya menurut Google ya. Permulaan ciptaan berarti sumber atau asal dari segala ciptaan. Betul kan? Sumber dari segala yang diciptakan. Makanya kata saya, batu pertama pesantren itu sumber terbangunnya seluruh bangunan. Gimana sih?
permulaan dari ciptaan dapat diartikan sebagai sumber atau asal Iya. mula dari semua ciptaan. Sumber atau asal dari segala ciptaan. Nah, jadi bukan dia yang diciptakan, dia asalnya gitu. Paham gak bang ini bang maksudnya? Sumber atau dari segala ciptaan. Jangan dipotong-potong, sumber atau asal. Kan gitu kan? Iya, Bang? asalnya apa? Pondok pesantren itu asalnya dari peletakan batu pertama. Lalu dibangun lagi sampai ke sana kemarinya kan gitu. Salah. Kalau abang nggak punya, kalau abangnya nggak ada, Sampai KBBI pun Anda salahkan berarti. KBBI ya, mau Anda salahkan juga ya nyerah saya kalau kayak gitu ya. Nyerah saya kalau KBBI pun Anda salahkan. bukan bang. Kan kita ini masalah persepsi bang. Artinya abang melihatnya juga benar dari persepsi abang gitu kan. Lalu dari persepsi saya sebagai orang Kristen, kan abang nih bahas ke saya nih. Ya udah nih bang, Bang, ini saya tunjukin satu website ya bang ya. saya jawab gitu bang. Wahyu 13 awal penciptaan Allah ya Matniel, bukan dari situs Islam ya. Kita baca nih. Dan para pendukung pandangan ketiga memahami permulaan berarti bahwa Kristus adalah kepala atas ciptaan Allah. Iya. Ciptaan Yesus itu menurut literasi Kristen nih. Ini ke literasinya. Iya. Itu benar. Jadi ya kata dia ciptaan Yesus itu. Kayak gimana? Kan dia kepala. Jadi kalau gini nih misalnya nih bang, kalau dibilang nih misalnya saya kan kepala daripada ciptaan ini nih, kamu jadi kepala di situ ya katanya. Ini ada ciptaan nih, kamu adalah kepala dari semua ciptaan itu. Bukan berarti saya juga ciptaan. Salah analogi ya bang. Salah analogi. Analoginya kayak gini. Ya, saya menciptakan robot. Maka permulaan dari penciptaan robot itu saya ciptakan kepalanya. Baru tangan, kaki, perut dan yang lainnya. Kepala tadi bagian dari ciptaan saya. Gimana sih? Kepala itu. Kepala itu bagian dari ciptaan saya. Saya akan menciptakan robot. Dimulai yang utama, yang pertama saya ciptakan adalah kepala. Saya bikin dulu kepala robot, kan gitu. Baru saya bikin tangannya, kakinya. Kepala tadi menyatu dengan robot yang saya ciptakan. Gimana sih abang ini? Itu bukan harafiah itu. Artinya kepala itu adalah pemimpinnya. Dia yang paling tinggi di antara itu semua itu loh mas. Iya, meski bang gini aja kalau Anda tetap kayak gitu, Pak Presiden Indonesia Pak Prabowo kan kayak gitu. Bagian dari Indonesia juga kan dia. Meskipun dia kepala negara. Kenapa saya tadi kurang ini. Pak Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia. Kan gitu. Ya. Apa presiden tersebut bagian dari Indonesia juga kan? Iya betul. Ya udah. Meskipun beliau kepala negaranya, tetap beliau bagian Indonesia. Gimana sih? Kecuali beliau di luar negeri ya, bagian dari luar negeri. Anjal kita nggak dibahas tentang kepala loh bang. Yang dibahas tadi itu kan permulaan tentang ciptaan. Ya iya, permulaan ciptaan itu awal diciptakan Yesus, baru langit, bumi, ceritanya kan gitu. Awal dulu Yesus diciptain, habis itu langit dan bumi. Atau kalau memang abang kan ini punya data nih, kayak gitu Bible kami gitu ya. Coba tunjukkan ke saya datanya bahwa Yesus itu diciptakan. Coba kata-katanya atau ayat berapa gitu. Kolose tadi bang, Anda buka dulu Kolose 1:15 tadi, baca ayat selanjutnya. Diciptakan itu ya. Kalau enggak oleh 1 ayat 15. Karena dalam 16. diciptakan. Ya. Diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu kan. Dia diciptakan segala sesuatu. Bukan Iya. dia yang diciptakan gitu loh. Pak. Iya. Dari gambaran siapa itu? Yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh siapa? Itu dia itu Di dalam gambaran, Nggak ada. di dalam siapa itu tadi? dalam gambaran Allah tadi bang, ayatnya 15-nya.
Gimana sih? Di situ awalnya ia adalah gambar Allah, tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala ciptaan. Artinya Allah menciptakan Yesus dulu. Terus karena di dalam penciptaan gambar Allah tadi, dia menciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan ada di bumi. Makanya Anda merujuk ke Kejadian, bukan Yesus yang menciptakan, tapi Allah. Gimana sih? Jadi di sini ya kalau 1:15 awal Tuhan membentuk Yesus dulu gitu. Jadi Yesus yang paling utama, yang sulung, dia baru menciptakan langit dan bumi. Gitu maksudnya. Silakan Anda buka Kejadian 1 ya, pasal 1 sampai 1 perikop gitu. Itu kesimpulan abang, Bang. Karena seperti Bukan ini, Bang. kesimpulan. Teksnya memang kayak gitu. Yesus diciptakan kayak gimana lagi, Bang? Pelan ya. Oke, kita baca pelan-pelan. Tapi kalau sudut pandang kita berbeda, biasanya apa yang kita pandang itu pasti berbeda, Bang. Artinya kalau abang memandang dari satu sudut, saya memandang dari satu sudut, hasil pandangan kita itu biasanya nggak akan sama. Tapi mari kita coba dulu kita samakan persepsi kita. Saya baca pelan-pelan, Bang ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Gambar Allah bukan ciptaan katanya ya. Bukan bilang dia adalah ciptaan Allah gitu ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Artinya kita lanjutkan ke ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan. Di dalam dia telah diciptakan, bukan dia diciptakan. Yang ada di surga dan seterusnya dan seterusnya. Dan terakhirnya, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Nah, jadi ini kenapa harus dibantah gitu? Oleh dia dan untuk dia. Jadi kalau kita nurani menerjemahkan ini beda, Bang, dengan kita memang sudah punya niat untuk menentangnya, itu beda. Ya kalau saya sih baca tekstualnya, Bang. Kitab Anda mengatakan kayak gitu. Karena dari dia pasti menentang. Oke, Bang, gini aja dah, kita nggak akan ketemu di sini. Coba Bang tanya yang lain lah. Tadi kenapa Kristen itu disebut Ya udah. pembangkang gitu. Baik, kita bahas judul ya. Baik. Kalau bahas judul ya, Bang ya. Kenapa saya mempertanyakan Kristen membangkang Yesus? Menurut Anda tidak membangkang gitu? Justru kita ini kan, Bang, kenapa kita mau menderita, kenapa kita mau dihina gitu ya kan? Baik. Ini mau berpikiran di dalam penderitaan Yesus, kita nggak membangkang seperti itu. Contohnya seperti ini kan, saya ini ribuan kali diolok-olok nih di komentar abang nih, tapi kan Baik. itu nggak jadi masalah. Baik, Seperti satu. Tadi Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah. Anda sembah Allah nggak? Iya, menyembah Bukan Allah. sembah Yesus. Artinya seperti ini, Bang. Menyembah Allah itu artinya menyembah di dalam Yesus. Kalau kita sudah mengenal Yesus, Wah, salah berarti abang. Yesus nggak ada berkata kayak abang. Kata Saya Yesus buka ya? sembahlah Allah, itu aja. Bukan Buka. bukan berkata Yesus sembahlah Allah yang ada dalam diriku, enggak. percayalah kepada aku karena aku berasal dari Bapa. Bapa ada di dalam aku ada di dalam Bapa. Itu artinya justru itu makanya dibunuh sama orang Israel. Kalau nggak ada perkataan itu, Yesus akan dibunuh seperti itu. Jadi aku Itu dan ya. Bapa adalah satu gitu maksudnya. Ada ayatnya itu. Kalau aku dan Bapa adalah satu, Anda memakai bantahan itu kepada saya, murid-muridnya juga satu dengan Bapa masalahnya. Enggak lah, kan ketika Yesus dibaptiskan itu ada suara dari langit tuh. Ketika dibaptis sama Yohanes Pembaptis, hanya kepada satu pribadi ini ada suara itu datang, suara dari Bapa Surgawi. Ya udah, kita nanti kemana-mana. Baik, kalaunya sembahlah Allah ya, saya tanya sekali lagi, Anda menyembah Allah nggak? Yesus nggak ada mengatakan menyembah itu melalui dia nggak? Tapi jalan melalui dia, bukan menyembah melalui dia. Ada. Artinya, Gimana? saya buka ayatnya ya. Yesus adalah sang firman. Sembahlah Allah. Sekarang Anda nyembah siapa? Kepadaku. Artinya percayalah kepadaku itu artinya bahwa kita akan menyembah Dia karena kita percaya kepada Dia. Dia berasal dari Bapa. Kita sembah Dia. Artinya bahwa Aduh. itu jalan menuju kepada Bapa. Kita nggak akan kenal Bapa, Bang. Kami nggak akan Ya sudah. kenal. Saya ganti lagi dah. Saya ganti lagi. Yang kedua, ya. Yesus bersunat di hari ke-8. Anda?
Ya, Yesus bersunat, benar. Anda sunat nggak? Sumpah. Enggak bang, enggak sunat lagi kita. Kan beda. Ada penjelasannya itu. Kalau kita mau jelasin bisa aja kenapa kita nggak bersunat lagi. Orang Berarti Kristen anda nggak meniru Yesus. secara pribadi, kalau kita ikutin semuanya itu budaya dari orang Israel, budaya dari orang Yahudi bersunat itu. Tetapi kami orang Kristen itu bang, bukan lagi mengenai hal-hal fisik. Artinya bersunat itu bagi kami adalah bersunat hati kita bang yang disunat. Jadi perjanjian lama itu usang gitu maksudnya. Kulit katan kita itu lagi yang harus dibuang gitu. Itu hanya Baik, Bang. berarti perjanjian lama itu usang menurut Anda. Bukan usang, tetapi digenapi di dalam Tuhan Yesus. Udah digenapi semua. Baik. Tapi kenapa perpuluhan tetap bayar sekarang? Perpuluhan itu dari perjanjian lama. Katanya sunat udah digenapi, perjanjian lama itu udah digenapi. Tapi kenapa masih bayar perpuluhan? Oke, kita bahas sedikit nih. Artinya perjanjian di dalam hukum-hukum Taurat, di kami ada hukum Taurat itu mulai dari perintah pertama sampai perintah 10 itu ya, yang paling utama itu bang. Oke, ya saya nggak bahas 1 sampai 10 itu. Yang Oke, saya ya. bahas tentang masalah perpuluhan. Perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi di perjanjian lama. Kata Anda perjanjian lama udah digenapi. Lalu kenapa Iya. pendeta masih tarik perpuluhan coba?